Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban li auladil madrasah ibtidaiyah al-fasl ar-rabi' fi tadris al-lughah al-arabiyyah. Kaifa halukum? Asa an takunu bi khairin wa afiyah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Jabanur kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Darsul Lughatil Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang banyak hal. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang baru, yaitu bab tentang as-sakanu. As-sakanu itu artinya adalah tempat tinggal. Nah, pada bab ini ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama, ya. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang tempat tinggal yang meliputi rumah, sekolah, dan lingkungan rumah. Kemudian yang kedua pembahasan kita adalah isim nakiro dan ma'rifah. Dan yang ketiga adalah isim atau kata yang bersambung dengan domir kepemilikan atau kata ganti kepemilikan, ya. Nah, nanti pembahasan kita adalah yang paling utama, poin utama adalah isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim nakiro dan isim ma'rifah. Adapun nanti untuk contohnya pasti kita akan mengambil contoh di yang berkaitan dengan bab, yaitu tempat tinggal. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu isim ma'rifah dan isim nakiro. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama isim nakiro. Apakah isim nakiro itu? Isim nakiro adalah isim atau kata benda, baik benda mati maupun benda hidup. Jadi kalau nanti contohnya adalah benda mati. Kalau benda hidup seperti pemuda, projulun, kemudian waladun ataupun jadun dan lain sebagainya, itu adalah benda hidup. Nah, kata benda hidup atau benda mati yang masih bersifat umum dalam artian belum diketahui kepemilikannya dan mana yang dimaksud atau dituju. Dan tanda dari isim nakirah adalah adanya tanwin pada huruf terakhir pada kata tersebut. Kita lihat di contohnya. Lihat ini. Kita ambil contoh rumah. Bahasa Arab rumah adalah baitun. Nah, kata baitun ini dia masih nakirah atau masih umum. Rumah itu banyak. Rumah itu banyak. Rumah itu banyak. Nah, rumahnya siapa, rumah yang mana itu belum tahu. Maka ini disebut dengan isim nakirah, ya. Kemudian contoh yang kedua, kamar. Bahasa Arabnya adalah hujratun, sekolah madrasatun, halaman sahatun, taman atau kebun bustanun, lapangan mal'abun, lampu misbahun, masjid masjidun. Kemudian meja mimdajatun, kompor mauqidun, fas mazhariyatun, dapur matbahun, tempat tidur sarirun, sofa arikatun, sohnun piring, ya. Ini semua adalah contoh dari isim nakiroh, yang mana tandanya adalah nih tanwin, 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 tanwin di akhir huruf pada kata tersebut. Nah, ini semua rumah, kamar, tidur ini adalah kata benda yang ada banyak di dunia ini. Ada banyak, rumah itu ada banyak, kamar tidur banyak, sekolah juga ada banyak. Dan masih belum diketahui sekolah apa, sekolahnya siapa, sekolah yang mana, atau rumah yang mana, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan isim nakiroh. Intinya adalah bertanda tanwin. Baik, kita langsung masuk ke isim ma'rifah. Karena isim ma'rifah adalah lawan atau lawan dari isim nakiroh. Baik, isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim atau kata benda, baik benda itu mati atau benda itu hidup, ya. Baik itu benda mati ataupun hidup yang sudah diketahui atau sudah tertentu, dan biasanya itu ditambah artikan kata itu, ya. Nah, tandanya itu diawali dengan alif lam atau tanpa alif lam tapi dia bersambung dengan kata ganti kepemilikan. Jadi isim ma'rifah itu adalah kata benda mati atau benda hidup yang sudah diketahui, yang sudah kita ketahui dan sudah tertuju dengan satu benda itu, ya, benda yang itu. Jadi misalkan rumah kan banyak. Kalau banyak kita nggak tahu kan sebenarnya rumah aja, kita nggak tahu yang mana. Tapi kalau udah ma'rifah itu berarti sudah tertuju, rumah itu, rumah yang itu. Oh maksudnya rumah yang di samping kebun, misalkan seperti itu. Atau sudah diketahui kepemilikannya. Oh maksudnya itu rumahnya ayah si fulan dan lain sebagainya.
Langsung aja kita masuk ke contohnya agar lebih memudahkan kalian dalam pemahaman isim ma'rifah itu sendiri. Baik, contoh pertama di sini ada 3 contoh yang mungkin nanti silahkan kalian pelajari, ya kalian pelajari dan kalian perhatikan. Tadi kita ambil contoh di isim nakirah adalah baitun, rumah. Ini masih nakirah. Ketika kata baitun ini ketambahan alif lam di depannya, jadi al baitu, maka otomatis tanwinnya hilang, maka dia sudah menjadi isim ma'rifah. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan kata yang ada alif lam di depannya, maka isim tersebut adalah isim ma'rifah. Al baitu, rumah itu. Sudah tertuju, sudah tertentu yang dimaksud dengan rumah tersebut. Ya. Al hujratu, ya hujratun kamar tidur. Kamar tidur yang mana? Pokoknya umum, masih umum sifatnya. Tapi kalau sudah al hujratu kamar tidur itu berarti sudah tertentu. Ya, tergantung dari si pembicara itu. Ya. Kalau misalkan pembicara itu maksudkan adalah kamar tidur kakaknya, al hujratu berarti kamar tidur itu adalah milik kakaknya. Madrasatun, sekolah. Sekolah itu banyak. Kalau al madrasatu, sekolah itu. Oh, berarti yang dimaksud adalah sekolah itu misalkan sekolah SDIT Jabal Nur. Ini apabila ketambahan alif lam, ya. Dan otomatis tanwin di belakangnya itu hilang karena alif lam itu tidak bisa bergabung dengan tanwin. Jadi kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin, kalau tidak ada alif lam maka dia boleh ditanwin. Ada tanda yang kedua, kalau dia termasuk isim ma'rifah, ketika tidak ada alif lam, itu adalah dia bersambung dengan kata ganti kepemilikan. Di sini ada ya sukun, ka, ki, hu, ha. Yang pernah kita pelajari bahwasanya sukun ini menunjukkan kepemilikan aku, milikku, atau ka milikmu laki-laki, ki milikmu perempuan, hu miliknya dia laki-laki, atau ha miliknya dia perempuan. Artinya sudah tertentu, sudah tertuju bahwasanya baiti rumahku, maka dia isim ma'rifah. Sudah diketahui, sudah bahwasanya rumah itu yang dimaksud adalah rumah milikku. Atau baituka rumahmu, rumah milik kamu. Baituki rumahmu, rumahmu perempuan, rumahnya milik kamu perempuan. Baitu rumahnya, jadi yang dimaksud adalah rumahnya si fulan. Nah, yang laki-laki. Baituha rumahnya dia perempuan, yang dia yang perempuan. Jadi isim ma'rifah itu ciri-cirinya adalah yang pertama alif lam, yang kedua adalah dia kesambungan ini bergabung dengan ya ada ya sukun di baiti, ini ada ya sukun, baituka ada ka-nya, baituki ada ki-nya, baituha ada ha-nya, baituhu ada hu-nya. Intinya tidak ada tanwin. Nah, enggak ada tanwinnya. Nah, berarti dia isim ma'rifah. Di sini kalian bisa melihat dari contoh yang lain, misalkan sekolah madrasatun jadi al madrasatu ketika ada alif lam, atau kata ganti bergabung dengan bersambung dengan kata ganti kepemilikan madrasati, madrasatuka, madrasatuki, madrasatuhu, madrasatuha. Begitu juga contoh yang lain, ini ada contoh ya. Yang mana mungkin nanti ada sekitar beberapa contoh yang akan saya sampaikan di sini ya. Sahatun kebun, belum jelas kebunnya siapa, kebun yang mana. Nah, as-sahatu kebun yang itu, sudah alif lam. Nah, atau ada sambungan kata ganti kepemilikan. Silakan diperhatikan, kalian cermati, seperti inilah contoh-contohnya untuk isim ma'rifah atau isim yang sudah kata-kata benda yang sudah diketahui atau sudah tertentu. Bustanu jadi al-bustanu, mal'abu jadi al-mal'abu, dan kalau tidak ada alif lam dia akan bergandengan seperti ini ya. Kalian perhatikan seperti ini. Kemudian contoh yang lain yang ketiga ini ya. Nah, sama seperti ini ya. Misbahun lampu, al-misbahu lampu itu, misbahi lampuku, misbahuka. Nah, ini kok saya tekankan lagi, kalau ada tanwinnya dia adalah isim nakirah masih umum, belum tahu siapa pemiliknya, di mana, yang mana. Tapi ketika ada alif lamnya, maka dia sudah tertentu dan sudah difahami. Baik anak-anakku sekalian, sudahkah kalian paham dengan materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang isim nakirah dan isim ma'rifah? Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada yang belum? Oke, kalau yang belum, silakan jangan malu-malu kalian bertanya kepada pengapu kalian masing-masing. Kelas 4A ke Ustadz Halis, kelas 4B ke Ustadz Alim. Tidak usah malu, silakan tanyakan sampai kalian benar-benar paham. Nah, kalau kalian sudah paham, langsung kita lanjut. Ini untuk yang sudah paham ya. Langsung kita lanjut ke selanjutnya. Ya, dan itu sudah pasti dan kalian sudah paham bahwasanya selanjutnya itu adalah tugas atau latihan. Latihan yang membuktikan kalau kalian sudah benar-benar paham terhadap materi yang Ustadz sampaikan. Apakah itu? Yaitu menjadikan isim nakirah di bawah ini dengan menjadi isim ma'rifah. Baik
isim ma'rifah itu ada alif lamnya atau dia bersambung dengan kata ganti kepemilikan. Di sini ada 7 contoh. Di sini saya akan memberikan satu contoh yaitu meja. Ya, silakan kalian perhatikan, tidak usah tulis, tapi saya sampaikan. Silakan kalian perhatikan. Nomor 1, meja. Ini adalah isim nakirah semua karena ada tanwinnya. Ini isim nakirah semua. Artinya masih umum. Meja yang mana gitu ya. Ketika ingin menjadikannya isim ma'rifah, kasih panah, kemudian tambahkan alif lam jadi al-mindodatu. Ingat tidak boleh ada tanwinnya. Kemudian kasih panah lagi, panah, kemudian kita tambahkan sambung ganti tadi ada 5, mindodati, mindodatuka, mindodatuki, mindodatuhu, mindodatuha. Ini contoh yang di nomor pertama yang meja atau dodatun. Untuk selebihnya silakan kalian kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, silakan kalian kumpulkan ke pengampu kalian masing-masing. Kelas 4A ke Ustadz Halis, kelas 4B ke Ustadz Alim. Baik. Baik anak-anak sekalian, demikian untuk pelajaran bahasa Arab kelas 4 pada bab as-sakanu tempat tinggal, yang mana inti pembahasannya adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf apabila kalian masih belum paham, tetap jangan malu untuk bertanya. Ya, silakan kalian tanya sampai kalian benar-benar paham. Karena apa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya ahlu surga atau penghuni penduduk jannah, dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, yang mana oleh karena sebab itu kita harus mempelajari pelajaran bahasa Arab itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.